Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok konversi akan mempresentasikan tugas mata kuliah imunologi dengan dosen pengampu adalah Ibu Mastuti Widyaningsih, Magister of Science. Tugasnya mengenai penyakit autoimun. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Amelia dengan NPM 24380106P selaku moderator. Lalu ada rekan saya. Saya Selomita Nabela Putri dengan NPM 24380185P sebagai pemateri. Nama saya Intan Aprilia Yuniar dengan NPM 24380113P sebagai pemateri. Saya Aminatus Solika dengan NPM 24380107P sebagai pemateri. Saya Muhammad Fikri Maula, NPM 24380114P sebagai materi. Saya Diki Saputra dengan NPM 24380126P sebagai pemateri. Selanjutnya akan memasuki penjelasan mengenai autoimun. Apa itu autoimun? Autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh salah mengidentifikasi sel dan jaringan tubuh sendiri sebagai ancaman, sehingga memproduksi autoantibodi yang menyerang tubuh secara tidak sengaja. Kondisi ini dapat menimbulkan peradangan kronis dan kerusakan bagi organ tubuh. Selanjutnya adalah mengenai contoh penyakit dari autoimun. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penyakit autoimun. Contohnya adalah lupus erythematosus systemic. Apa itu lupus erythematosus systemic? Adalah penyakit autoimun kronis yang ditandai dengan sistem kekebalan tubuh yang keliru menyerang jaringan dan organ tubuh sendiri. Kondisi ini menyebabkan peradangan berkelanjutan pada berbagai bagian tubuh seperti kulit, sendi, ginjal, dan sistem saraf, dengan gejala yang bervariasi antara individu. Meskipun penyebab pastinya belum sepenuhnya dipahami, faktor genetik, lingkungan, dan hormon diduga memainkan peran penting dalam timbulnya penyakit ini. Diagnosis dilakukan melalui evaluasi klinis dan pemeriksaan laboratorium. Sedangkan pengolahan les meliputi penggunaan obat-obatan untuk mengurangi peradangan dan mengendalikan respon imun yang berlebihan guna mencegah kerusakan organ lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada gejala lupus, ruam berbentuk kupu-kupu di wajah, ada nyeri sendi, kelelahan, ulkus, sariawan mukosa mulut, ada perubahan pada kuku, rambut rontok, sensitivitas terhadap sinar matahari, dan gangguan ginjal dan organ lainnya. Berikutnya ada materi patologi. Patologi pada lupus erythematosus systemic atau LES melibatkan gangguan sistem imun yang menyerang jaringan tubuh sendiri. Berikut penjelasan singkat dan jelasnya. Pada LES terjadi produksi autoantibodi oleh limfosit B seperti anti-dsDNA dan anti-SM yang menyerang komponen inti sel tubuh. Antibodi ini membentuk kompleks imun bersama antigen, lalu mengendap dan berbagi organ seperti ginjal, sendi, kulit, dan otak. Endapan kompleks imun ini memicu peradangan kronis melalui aktivitas komplement dan pelepasan sitokin proinflamasi yang menyebabkan kerusakan jaringan. Kerusakan paling umum terjadi akibat penyakit lupus yaitu terjadi pada ginjal menyebabkan nefritis lupus, pada kulit menyebabkan ruam khas lupus, pada sendi menyebabkan nyeri dan bengkak, lalu pada sistem saraf pusat menyebabkan kejang dan gangguan kognitif. Selanjutnya, mekanisme innate immunity dalam menghadapi penyakit lupus erythematosus systemic. Systemic innate immunity justru memicu awal terjadinya penyakit. Sel dendritik plasmasitoid menghasilkan interferon tipe 1 secara berlebihan saat mendeteksi DNA dari sel mati. Selain itu, makrofag gagal membersihkan sisa sel mati dengan baik, sehingga memicu reaksi imun terhadap komponen tubuh sendiri. Akibatnya, sistem imun bawaan yang seharusnya melindungi tubuh justru menyebabkan peradangan dan aktivasi sistem imun adaptif yang memperparah kondisi LES. Selanjutnya ada mekanisme adaptif immunity dalam menghadapi penyakit pada lupus. Sistem adaptif immunity justru berperan dalam memperburuk penyakit. Limfosit B memproduksi autoantibodi yang menyerang jaringan tubuh sendiri, seperti anti-dsDNA, limfosit T helper, terutama TH2 dan TH17.
membantu aktivasi sel B dan memperkuat produksi antibodi tersebut. Sistem imun adaptif pada les menjadi tidak terkendali dan menyebabkan kerusakan jaringan akibat peradangan kronis. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.